azza binu'uti rabbaniyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayuhal hadirun ittaqullaha fi sirri wal alaniyah fa innahu madaru kulli sa'adah. Qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji tiada henti cuma milik Rabbul Ijati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah untuk Khotimul Anbiya wal Mursalin, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selamanya menjadi teladan untuk kita semua agar kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, saya berwasiat dan mengajak mari kita bertakwa kepada Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana kita pahami bahwa tiada lagi jalan untuk bisa menggapai ridhonya Allah, untuk bisa menggapai kebahagiaan, kesuksesan di dunia sampai ke akhirat cuma dengan bertakwa kepada Allah sebagaimana mestinya. Dan gambaran takwa itu digambarkan salah satunya di dalam surat Al-Kautsar. Surat pendek tapi maknanya luas. Di antaranya inna a'toina kal kautsar, aku telah memberimu nikmat yang banyak. Ada mufasir yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah haud, telaganya Nabi yang berada di surga. Ada juga mufasir yang mengatakan Al-Kautsar itu tingkatan atau level imannya seseorang. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu menurut mufasir adalah memang beragam nikmat yang dititipkan Allah kepada kita semua. Nah, di dalam kitab Muqashafatul Qulub karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang memang itu adalah kitab tasawuf, yang mana sebagian orang itu merasa jijik dan najis dengan istilah tasawuf. Padahal tasawuf, definisi tasawuf itu adalah ilmu yang membahas masalah akhlak yang jelek harus ditukarkan dan diganti dengan akhlak yang baik. Atau istilah lainnya adalah tazkiyatun nafs, membersihkan nafsunya. Sebagaimana firman Allah, ku anfusakum, jagalah nafsumu, jagalah dirimu. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, bu'istu liutamima makarimal akhlak, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi mengamalkan ilmu tasawuf itu tidak ada salahnya. Berarti kita sama dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Itu telah dititipkan Allah beragam nikmat yang begitu banyak. Buktinya salah satunya selain daripada kita sering kita dengar firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban." Nikmat mana lagi yang bakal kita dustakan? Nikmat mana nu rek dibohongkeun? Mana nikmat anu moal di aku? Semuanya titipan dari Allah. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Jikalau engkau mau menghitung beragam nikmat dari Allah, tak akan mampu bisa dijumlah saking banyaknya. Salah satunya di dalam kitab Muqashafatul Qulub dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya innallaha ikhtara minal ayyami arba'atan wa minasyuhuri arba'atan wa minan nisa'i sabiqatun ilal jannah arba'atan wa arba'atan ilaman istaqot alaihin nar. Sesungguhnya Allah di setiap tahunnya memilih 4 hari dari kesemuanya hari. Lalu Allah itu memilih 4 wanita, 4 perempuan yang pertama kali masuk surga. Tenang, tidak akan dibahas semuanya karena sudah diwanti-wanti, nggak usah banyak-banyak. Lalu kemudian Allah akan memilih 4 orang yang pertama kali dirindukan oleh surga. Nah, diambil singkatnya saja sebagai bukti bahwasanya Allah memberikan kepada kita semua nikmat yang banyak, yakni bahwa di setiap tahun Allah memilih 4 hari yang istimewa untuk kita semua. Yang pertama adalah Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, rajanya hari, yakni hari Jum'ah. Alladzi la yuwafiquhun nas sa'atan fihi
wa sa'alallah a'tahullah jami'a hajatihi. Di mana di hari Jumat itu disembunyikan salah satu waktu yang apabila pada waktu tersebut hamba Allah berdoa dan memohon kepada Allah dengan seluruh adab dan keikhlasannya, dengan segala kebutuhannya, maka dijamin akan dikabulnya oleh Allah. Jika tahu pada hari Jumat. Nah, kebetulan sekarang hari Jumat. Lalu kemudian yang kedua, nikmat yang Kautsar itu seperti apa? Digambarkan di sana selain hari Jumat. Yang kedua adalah Yaumu Arfah, yaitu tanggal 9. Tanggal 9 itu masuk pada hari 10 yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan wa id wa'adna Musa salasina lailatan summa wa atmamna asron, kalau nggak salah ayatnya, redaksinya. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa itu genap 30 hari, lalu disempurnakan 10 hari berikutnya. 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, tanggal 9-nya itu waktunya wukuf. Di sana Allah sampai yubahi ala malaikatihi, mengagungkan, menyombongkan, membanggakan hamba-hamba Allah yang wukuf pada tanggal 9 itu. Bahkan sampai hamba-hambanya itu bersedekah, bahkan kusut dengan debu dan lain sebagainya, membanggakan. Bahkan ushidu ya malaikati bi anni qad ghafartu lakum, saksikanlah oleh kalian wahai malaikat bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Berbahagialah orang yang diberikan rezeki mampu untuk wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Semoga yang belum, semoga disegerakan oleh Allah bisa beribadah haji nanti ke Mekah. Lalu kemudian nikmat yang Al-Kautsar itu yang luas itu apa coba? Yang ketiga itu adalah Yaumun Nahar, Yaumul Adha, hari penyembelihan, hari kurban. Yang mana itu tidak semua. Hanya pada Yaumul Kurban itu atau hari Idul Adha itu hari di mana penyembelihan, manakala seseorang berkurban dengan hewannya, lalu pada awal kotrotan min kotroti kurbanihi, awal tetesan daripada darah yang pertama kali diteteskan oleh hewannya daripada saat penyembelihnya, maka pada saat itu pula mulai habis dan keluar dosa-dosanya orang yang kurban itu, mudhahi itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang belum bisa disegerakan oleh Allah, bisa menyusul ikut beribadah kepada Allah lewat cara berkurban. Kalau yang memang belum mampu, ya diusahakan berkurban dengan tenaganya, dengan waktunya, keikhlasannya, membantunya. Jangan cuma dengan komentarnya. Karena dimanapun yang merusak itu yang cuma bisa komen jeleknya saja. Ikut kontribusi tidak. Itu dimana-mana, namanya rakyat plus 62. Lebih banyak komentator daripada actionnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah yang dimaksud Al-Kautsar itu adalah Yaumul Fitri, Yaumul Idul Fitri, hari Lebaran Idul Fitri, itu hari keempat. Jadi nyatanya lebih gede Idul Adha daripada Idul Fitri. Idul Fitri itu nikmat gede juga, Al-Kautsar juga. Kenapa? Karena di sana ada surur. Apa itu sururnya? Kebahagiaan ke dalam hati. Bagaimana tidak? Dikarenakan pada saat Idul Fitri terhapus dosa-dosa kecil apabila memenuhi syarat-syaratnya. Hak secara hakul adami bisa saling membebaskan. Lantas setelah kita menyadari bahwa kita dititipkan oleh Allah beragam nikmat yang banyak, yang sebagaimana tadi dipahami sulit untuk menghitungnya dan sulit untuk menyadarinya, bahkan masih ada juga orang yang merasa bahwa belum dikasih nikmat yang gede oleh Allah. Maka lanjutnya, ayat selanjutnya adalah fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah. Sedangkan sholat itu ada sholat jasad, ada sholat hakikat, ada sholat wusto, hafidu ala sholawati was sholatil wusto. Begitu. Sedangkan yang kita ketahui bahwa momen Idul Adha ini mengajarkan keikhlasan. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa inama arwahuha wujudul ikhlas. Amal apapun itu hanya bentuk yang kosong belaka tanpa nyawa, sedangkan jiwanya berada pada ikhlas. Di sanalah kita diajarkan kenapa ada sa'i, di sanalah diajarkan kenapa kita ada
kurban. Jadi bukan cuma kerja keras, melainkan di sana harus ada keikhlasan. Bukan cuma ikhlas, melainkan di sana ada kerja capeknya, fisiknya. Lalu yang terakhir, yang namanya beramal, yang namanya kebaikan, pasti selalu ada yang mengganggunya, yang membencinya, membisikinya, menghalang-halanginya. Pasti itu sudah jelas. Makanya selanjutnya, ayat selanjutnya, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, menghalang-halangimu dari kebaikan, huwal abtar, dialah orang yang abtar, terputus dari rahmat Allah. Keun we nu ngewa ka urang mah tong didenge, diajar tapa, lurus-lurus aja, itu urusan Allah. Allah Maha Adil, yang baik pasti diapresiasi, yang salah pasti dihukum. Itu definisi adil. Yang jelas tugas kita hanya bertakwa kepada Allah sebagaimana mestinya. Baik takwa secara mahdoh, entah itu salat fardu, saum fardu dan lain sebagainya, entah itu takwa secara ghair mahdoh, yaitu sebagaimana Pak RW tadi bilang, yakni dengan sharing, berbagi, kepedulian antara sesama. Semoga kita senantiasa dibimbing dan diberi taufik serta hidayah oleh Allah, senantiasa bisa bertakwa kepada Allah sebagaimana mestinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Sebelum khutbah kedua, saya mengingatkan nanti jangan dulu bubar. Jadi dimohon untuk nanti musafahah dulu. Untuk bersalaman, siapa tahu. Karena itu pun bersandarkan pada salah satu keterangan bahwasanya apabila ketemu dua telapak tangan, maka dihapuslah, maka jatuhlah dosa di antara kedua orang itu. Jadi kita akan saling istibro untuk saling menghapuskan dosa masing-masing. Lalu kemudian diingatkan di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, mamin napasin tubdihi ila walahu fika qadarun. Tidaklah dari helaan napas terkecuali di sana ada takdir. Di dalam permainan sepak bola saja, injury time, entah itu 5 menit atau 3 menit, meskipun kita tertinggal mungkin kosong, pasti kita akan dikejar. Bagaimanapun caranya kita minimal harus draw. Apalagi waktu yang sempit ini hari Jumat, jadi jangan sampai dipakai leha-leha. Waktu yang berlalu ini harus dipakai penuh dengan pengabdian kepada Allah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita khutbah yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Ayuhal hadirun ittaqullaha fi kulli waqtin wa hin fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afati dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Yang lain berdiri, kemudian yang akan itulah numapaina meureun nanti dia ti sop yang pertama untuk bersalaman. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Syok. Yo, silakan. Ala Muhammad sallallahu
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله صلى الله